Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rido Mahesa. Saya sedang akan membuat video tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Nah, pada keselamatan kerja atau K3 pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi itu acuan undang-undangnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979. Nah, di dalam peraturan ini pada pasal 1 diartikan bahwa pemurnian dan pengolahan adalah usaha memproses minyak dan gas bumi di daratan atau daerah lepas pantai dengan cara mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu hasil minyak dan gas bumi yang dapat digunakan. Kemudian tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat penyelenggaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, termasuk di dalamnya peralatan, bangunan, dan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung atau penunjang berhubungan dengan proses pemurnian dan pengolahan. Nah, untuk proses pemurnian dan pengolahan minyak ini, karena saya pernah bekerja melakukan pengawasan di production plant di kilang Pertamina. Jadi lebih spesifik akan menjelaskan terkait bagaimana proses tentang keselamatan kerja yang pernah saya lalui seperti itu. Pertama-tama kita selaku orang luar atau subkontraktor yang akan melakukan pekerjaan di dalam kilang Pertamina, otomatis akan melakukan proses izin kerja yang ada di dalam kilang seperti itu. Jadi seperti yang pernah saya lakukan terkait proses pengelasan pipa di area plant production di kilang Pertamina. Nah, itu pertama-tama tim supervisi harus mereka semua telah mempunyai rencana kerja yang sudah dilakukan dan membuat metode pekerjaan yang memang sudah di-approval dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pertamina dan subkontraktor maupun main kontraktor dan subkontraktornya. Terus juga setelah ini semua diselesaikan, method statement mereka sudah approval berupa nanti paperwork. Nah, baru kemudian tim safety kita dari tim HSE untuk melakukan job safety analysis terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Misalkan kita membuat JSA dan juga membuat risk assessment. Dan ini kita semua berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di dalam kilang. Baik itu kita yang melakukan pekerjaan, supervisinya, terus juga dari supervisi dari Menkon, dan juga supervisi nanti dari Pertaminanya sendiri seperti itu. Supervisi kilang. Dan ini juga berkaitan juga dengan ruang lingkup secara keseluruhan. Jadi hal dari resiko pekerjaan kita, misalkan pengelasan di area plant CDU. Nah, banyak hal yang divisi-divisi terkait yang akan bersinggungan langsung, seperti safety-nya dari kilang sendiri, engineer dari kilang refinery plant-nya sendiri. Nah, mereka ini semua authority yang ada di dalam kilang harus menyetujui segala JSA dan risk assessment yang kita lakukan. Dan kita akan melakukan assessment bersama di lapangan, dan nantinya untuk dijadikan approval akhir bahwa JSA dan risk assessment yang telah kita lakukan bersama ini sudah sepengetahuan seluruh stakeholder seperti itu. Dan ini salah satu tindakan-tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian
Setelah JSA lengkap, risk assessment lengkap, sudah di approval, method statement tadi seperti di awal sudah approval juga. Nah, tim eksekutor, supervisor pekerjaan, dan juga dari tim safety di lapangan, safety infield charge atau PIC HSE yang in charge, itu sama-sama mengawasi pekerjaan, terutama terkait kita melakukan toolbox meeting dari awal sebelum pekerjaan. Nah, kita memberitahukan semua hal-hal apa saja budaya-budaya K3, kultur K3 yang harus bisa kita terapkan bersama di lingkungan kerja, terutama di area kilang, refinery atau area pengolahan minyak. Karena untuk di area proses pengolahan minyak itu banyak produk-produknya, dan rata-rata semuanya mudah terbakar dan juga mudah meledak seperti itu. Jadi kita harus memberitahu apa saja resiko-resiko pekerjaan kita berada di area yang sangat-sangat high explosive dan juga high flammable seperti itu. Jadi ketika misalkan pekerjaannya pengelasan di area itu, semua sebelum melakukan izin kerja kita mencentang semua prosedur-prosedur kerja yang ada, sudah lengkapkah semuanya, peralatannya sudah ada, sudah lengkap, sudah approval, sudah diinspeksi, terus juga sudah ada fire watcher-nya, sudah aja APAR yang tersedia, hydrant yang tersedia, sudah aja fire blanket yang tersedia, ataupun firehouse yang sudah tersedia seperti itu. Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan terkait keselamatan kerja yang harus kita lakukan pada saat proses pengelasan di industri pengolahan minyak di refinery kilang seperti itu. Dan selanjutnya kita melakukan izin melakukan izin kerja terkait pekerjaan yang akan kita lakukan. Kita meminta izin dengan membuat permit to work dengan deskripsi yang sudah dijelaskan sesuai dengan deskripsi pekerjaan kita. Kita memberikan izin tersebut untuk disetujui pekerjaannya kepada pihak yang terkait, yaitu permit to work koordinator di area tersebut seperti itu. Ketika semuanya sudah di-approval, baik paperwork tadi sudah di-approval, nah silakan tim pekerja boleh melakukan pekerjaannya. Nah, tetap dengan pengawasan yang sangat ketat sesuai prosedural yang ada seperti itu. Baik, yang terpenting sumber api, yang percikan-percikan api yang terjadi akibat pengelasan tadi, kita harus benar-benar jaga. Nah, tadi ada fungsinya, tugasnya fire watcher itu selalu mengkondisikan terkait hal tersebut, dan juga dari tim safety selalu berkoordinasi terus mengawasi setiap titik-titik yang berada di situ. Dan sebelum pekerjaan, saya sedikit terlupa bahwasanya harus dilakukannya dulu pemeriksaan gas dengan gas detektor, baik itu pemeriksaan oksigen, lel, H2S, dan juga CO2, karbon dioksida. Nah, fungsinya ini untuk supaya kita mengetahui di area kerja yang akan kita lakukan pekerjaan itu tidak ada sumber energi sama sekali yang akan menimbulkan terjadinya potensi-potensi bahaya seperti kebakaran ataupun peledakan. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan AGT dengan person in charge AGT-nya yang sudah tersertifikasi,
dan sudah di approval, baru kita bisa memulai pekerjaan. Dan juga harus dipastikan juga ketika misalkan pipa yang kita kerjakan itu melakukan pipa aktif, sebelumnya juga harus benar-benar diisolir. Misalkan ada valve-valve di sekitarnya memang sudah bersih dan sudah tertutup rapat, dan proses logout dan take out sudah dilakukan seperti itu dengan authority person yang berwenang. Jadi semua sumber-sumber energi yang berpotensi bahaya atau berpotensi akan terjadinya peledakan dan kebakaran itu sudah benar-benar dilakukan preventif seperti yang saya sebutkan di awal. Kemudian ketika semua sudah selesai, kembali pastikan seluruh pekerja yang hanya bisa memasuki area hanya orang-orang yang berkepentingan alias authority person only. Dan juga ketika sudah selesai semuanya, pastikan semua alat-alat kerja sudah tersusun dengan baik dan rapi dan ditempatkan kembali ke tempat penyimpanan yang semestinya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan alat-alat pekerjaan di area kerja. Kemudian setelahnya dilakukan evaluasi terkait pekerjaan hari ini dan kita apa yang akan kita lakukan mungkin di esok harinya. Nah, ketika semua pekerjaan ini sudah selesai, permit sistem yang berupa permit to work tadi yang sudah kita lakukan itu di close ketika pekerjaan yang telah kita lakukan di area kilang telah selesai kita kerjakan. Jadi tidak adanya lagi pekerjaan yang akan dilakukan kembali ketika permitnya sudah di close seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran saya persilakan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Safety first.